Data flow diagram atau DFD dipopulerkan oleh Ed Jordan dan juga Larry Constantine. DFD pertama kali dipopulerkan sekitar tahun 1970 dalam teks klasik mengenai struktur, analisis, dan desain teknik. Nah, jadi di dalam teks klasik ini beliau menjelaskan atau memodelkan suatu alur kerja dalam organisasi. Semenjak itu DFD itu menjadi populer ya. Nah, jadi data flow diagram itu adalah alat pembuatan model yang memungkinkan proses sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual, maupun komputerisasi. Jadi data flow diagram ini yaitu pembuatan model suatu alur data, bisa pembuatan data juga secara manual maupun komputerisasi. Selanjutnya yaitu simbol-simbol dalam data flow diagram itu. Yang pertama ada external entity atau biasa disebut dengan entitas internal atau terminator. Biasanya ini mempresentasikan suatu individu, organisasi, divisi, perusahaan ataupun sistem lainnya. Lalu yang kedua ada proses, memperlihatkan mengenai apa yang dilakukan oleh sistem. Kaitannya, contohnya itu biasanya dia tuh di antara dua data. Contohnya misalnya antara karyawan dan juga manajer personalia, terjadi proses di antara dua entitas tersebut. Contohnya misalnya pencatatan gaji contohnya. Lalu yang kedua yaitu ada data flow, yaitu data yang mengalir di dalam sistem, terdapat di antara dua proses maupun sebaliknya. Yang kedua atau yang keempat, data store, yaitu penyimpanan data baik secara komputerisasi maupun manual. Contohnya dari komputerisasi itu contohnya semisal database maupun hard disk. Lalu yang manual contohnya pencatatan buku. Selanjutnya itu simbol input dan output juga merupakan representasi dari input maupun output yang mana merupakan hasil akhir dari suatu data flow diagram. Biasa berada di awal dan juga di akhir.